Rosemary, si gadis cantik jelita yang selalu digilir dan berbulu kerek lebat. Oh, si Eva Ernest ya. Secara terpaksa karena harus eksis bandnya, itu bukan Rosemary. Ada Lihat Kau Lihat Mereka, benar-benar menjadi sebuah pelajaran. Itu inspirasinya dari teman kita yang tampak huru-hara, tampak senang, tampak berfoya-foya. Ternyata dia mempunyai sifat kesepian dalam keramaian, gontok-gontokan antar personil. Oh, baik. Dan itu mungkin kalau dibilang kesedihan tapi berarti ya, ya kan? Benar-benar. Kesedihan tapi berarti. Kalau kita nggak dikasih keadaan seperti itu, kita tidak akan pernah mengenal karakter band kita. Makanya jangan bilang Anda semuanya idealis. Kalau untuk seorang seniman, kalian harus siap menerima konsekuensinya. Anda diperjualbelikan. Iya. Bikin sebuah video kembali untuk Ruang Tamu IUC. Kira-kira hari ini Ruang Tamu IUC bakal menghadirkan siapa? Tapi jangan lupa untuk subscribe, jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya ya. Ya sudah, nggak perlu lama-lama. Beliau ini adalah seorang musisi yang punya kemampuan luar biasa sekali. Kita langsung panggil aja, ini dia Ing Mary. Senang banget akhirnya Ing Mary datang di Ruang Tamu IUC. Ih, ruang tamunya enak banget iya, ini mah. Selalu pindah-pindah ruang tamunya tuh ya. Banyak banget ya. Banyak banget. Tabungan aman berarti ya? Insya Allah. Hai Ing, apa kabar? Baik dong. Kalau dibilang kabarnya baik-baik saja, kita semuanya harus baik. Betul. Dan kalaupun nggak baik, demi teman-teman semuanya, kita harus terlihat baik. Oh gitu ya. Tapi bener. Sesungguhnya sedang baik. Jadi everything will gonna be alright. Yes, begitu, you understand? Kan? Yes, you right. Aduh, gitu, ini ya? minum saya ya? Iya, mangga. Ini yang dari tadi siang? Oh, bukan. Subuh ya. Cai teh bari namanya. Oh, kalau udah lama tuh. Kalau gitu. bahasa Indonesianya, bahasa Sundanya, teh yang dimalamkan. Oke. Itu namanya teh bari. Dan biasanya itu dipakai para pria untuk mengurut. Oh, rambut. Ya, mengurut badan-badannya supaya ototnya keker. Iya. Namanya apa teh? Teh bari. Tuh ya. Dapat kamus baru bahasa Sunda kan secara uing orang Jawa. Tapi seneng banget Ruang Tamu IUC kali ini ada di setnya Kantin Nation The Panas Dalam. Gitu the famous one, the legend one. Yes, exactly. Yes. Tapi lagi sibuk apa ini Pak Ing? Kayaknya sibuk. Tiap hari tuh ada aja aktivitasnya gitu ya. Kalau sibuk harus disibuk-sibukin yuk. Oh, gitu. Kita sebagai seorang entrepreneur. Oh iya benar. Takut salah sebut ya. Entrepreneur menuju entertain. Kalau dulu entertain menjadi entrepreneur ya. Benar. Orang-orang kan entertain. Ya. Lalu setelah pandemi ini kebanyakan jadinya entrepreneur. Benar. Kalau aku entrepreneur menuju entertain. Ah, baik. Ya. Jadi semuanya waktunya harus diisi yang berkaitan dengan entertainer. Nah, kan ini banyak gitu yang dilakukan Pak Iing ya. Mulai dari musik, jumpalitan, kuliner, apa gitu kan. Apa aja sebenarnya? Kenapa harus gitu? Gak yuk sebetulnya kalau aku sih kelihatan sibuk gitu ya sama teman-teman. Sebetulnya aku punya penyakit yuk. Oh, penyakit? Penyakit yang sangat akut sekali. Oh, bukan COVID kan? Enggak kan? Enggak, itu mah bukan penyakit lah. Oh iya benar. Gitu mah. Iya benar. Ini mah benar-benar penyakit aku dari kecil. Apa itu penyakitnya? Kalau aku diem, aku sakit badan. Oh iya. Jadi harus gerak. Iya. Harus gerak. Iya, harus gerak. Oh. Pijit-pijit semuanya gitu. Wah, yang penting keringetan. Harusnya tadi aku pas Ing Mary, Anda lompat dari atap. Enggak, pakai kacamata hitam aja. Ada yang nyari tukang pijit gitu. Gemes sama Pak Ing ya, karena beliau ini sangat energik, nggak di panggung, nggak dimanapun dia sangat energik. Tapi kalau disuruh milih nih ya, musik atau bank? Hah? Musik atau bank? Musik atau bank? Iya. Musik menghasilkan lalu masukin ke bank.
Oke, ya. Didiemin aja uangnya, deposito gitu. Oh. Iya, Apa sih antara musik sama bank? Iya, Apa ini udah ketahuan nih jawaban pertama udah ketahuan ya. Iya, kalau musik sih lebih ke hobi ya. Hobi yang bermanfaat dan menghasilkan, begitu aja sih sebetulnya. Dan tidak memungkiri pemberian dari Gusti Allah, asik. Subhanallah berupa ya. bakat Bener. yang larinya ke musik. Benar, tapi Gitu masih ya bandnya masih. Band aku yang mana ya? Banyak. 1, 2, 3, 4, 5. Sombong Anda ya, Ria. Ya, Rosemary ada. Rosemary dan semuanya masih. sedang baik-baik saja. Oh, alhamdulillah. Cuman emang semuanya sama dengan teman-teman semuanya. Gitu kan lagi menyusun rencana nih apa yang kita lakukan setelah New World Order ini. Oke. Asik New World Order ya. Benar. Jadi kita cari adaptasi gaya baru lah. Oke. Kalau kita hidup bermusik di dalam keadaan seperti ini itu bagaimana begitu. Tapi yang pasti penasaran. masih males-malesan. Oh, masih malas-malasan ya. Tapi nggak apa-apa lah. Masih banyak liburan. Benar, nggak Kalau apa-apa. dulu kan pengennya kita ada tanggal merah. Benar. Sekarang tanggal merah semuanya. Kebalik sekarang ya Pak Iya, ya? Kebalik. betul. Tapi saya tuh masih penasaran loh sekarang tuh Pak. Apaan? Sebenarnya itu kenapa pemilihan nama band Anda Rosemary? Bukan misalnya The Garlic gitu, bawang putih gitu. The Bombay. Kenapa Rosemary? Ada Oh, apa? itu mesti harusnya Ada ditanyain ke filosofi atau Gatot sih gimana sebetulnya. Ini filosofi Gatot dan teman-teman sebelumnya sebetulnya. Nama Rosemary itu kan dari nama pemeran film porno. Oh, baik. Dan kita waktu kita muda wajib menyukai film porno. Iya. Tapi nggak semodern sekarang. Dulu berbentuk DVD, di bukan CCD. Betamax. Oh iya benar. Video. Oke. Tapi Itu belum nama Blu-ray ya, pemerannya- belum ya? Iya belum. Nama pemerannya adalah Rosemary, si gadis cantik jelita yang selalu digilir dan berbulu kerek lebat Oh, si Eva Ernest ya. di kapal pesiar. Oh, gitu filosofinya. Baru tahu sekarang, nggak penasaran lagi. Namanya Mungkin, Rosemary, ya, random aja sih sebetulnya. iya, di sana jadi tahu oh seperti itu gitu. Nah, tapi kalau kita kembali lagi itu tentang musik, tentang Rosemary, kalau kita tanya ke banyak orang skate punk, mereka langsung jawab Rosemary. Nah, kalau melihat genrenya sendiri, ini skate punk atau sebenarnya ska reggae? Sebetulnya kita nggak pernah flow aja ya. Jadi nggak pernah memproklamirkan atau mengatasnamakan bahwa band kita skate punk. Tapi yang ngasih tahu kita band skate punk adalah teman-teman yang penyuka Rosemary itu sendiri, begitu, bahwa band ini adalah sebuah band skate punk yang notabene kita hanya mengikuti kesenangan aja, ngeflow aja, musiknya seperti ini kita ikutin gitu. Kan skate punk itu kan asalnya dari California sebetulnya. Oh, US. Dan kebetulan, bukan kebetulan, karena emang kami juga adalah para pemain skateboard gitu kan. Oh, baik. Sampai jadi atlet juga kan, Gatot kan, atlet nasional, bahkan jadi juara. Jadi kita nggak semata-mata bawa nama skate-nya gitu. Oh, Tapi emang kita benar-benar dari muda dulu, zaman tahun 99-2000 kita bermain skateboard dan menyukai musik punk. Dan mungkin ada kaitannya nih, chemistry-nya di situ antara skateboard dan punk kita nyatu. Akhirnya teman-teman penyuka Rosemary bilang bahwa kita adalah band skate punk. Dan nggak memungkiri juga referensi kita banyak juga dengerin dari band-band skate punk. Oh, oke. Begitu. Oh, makanya banyak beberapa artikel menuliskan kayak band yang dari Amerika Serikat Iya. tuh, NFOX atau apa ya, Pak ya? Bener ya? Iya. NFO bener ya? No FX. Oh iya benar, Ada No FX, ada Millencolin, dulu tuh ada Pennywise. Banyak sekali lah zaman-zaman kita gitu. Nah, kalian menggabungkan karya musik dengan skateboard. Berarti awalnya memang dari lingkungan komunitas. Jadi gini loh, jadi zaman dulu itu kalau kita bermain skateboard itu selalu disisipkan. Kalau sekarang kan gampang, tinggal download atau tinggal cek YouTube dan lain-lain. Kalau dulu kan susah, referensinya dari mana gitu kan. Ya. Sehingga untuk dapetin satu kaset referensi itu dulu, untuk dapetin satu referensi itu sangat mahal karena kita harus ngedatengin dari luar negeri. Oke. Makanya banyak sekali hacker-hacker zaman dulu kan, angkatan kita Oh iya, hacker betul. kan bisa datengin gitu. Nah,
banyak juga video-video skateboard di luar negeri yang kita tonton bersama-sama kayak nonton layar tancap gitu. Oh, baik. Nah, si kreditnya atau si musiknya kebanyakan musik-musik yang keras gitu. Beradrenalin. Betul. Contohnya kayak musik punk, metal, hardcore dan lain-lain. Makanya kita mungkin ismenya gitu ya. Iya. Di kepalanya kalau menyangkut tentang musik larinya ke situ nih. Karena sesuai dengan si video skateboard bule-bule yang masuk itu. Jadi kita seneng banget. Oh. Makanya mungkin kalau dilihat dari korelasinya, dari hubungannya, bahwa kita bermain skateboard beradrenalin, dan ternyata musik punk juga beradrenalin dan cocok. Mungkin kita nemuin kecocokannya di situ. Sehingga kita coba-coba main band, kok larinya ke arahnya situ. Ke arahnya situ. Karena kepalanya udah ke ismein. Iya, benar. Sama si video itu. Tapi kalau dari lagu-lagu sama karyanya Rosemary sendiri, apakah berkaitan sama lingkungan skateboard atau justru kehidupan yang sosial. lain? Oh. Kita kalau skateboard malah sebagai pelaku lah. Karena hobi ya. Dan dari situ dampaknya emang besar juga ke sosial. Iya. Kita hidup bersosial itu, berkomunitas itu kan banyak. Banyak beberapa kepala gitu ya. Sampai kita lihat kehidupan dari masing-masing pribadinya teman-teman. Larinya lebih ke sosial lah. Ternyata anak muda zaman itu adalah begini. Bagusnya adalah begini. Ada sebab, ada akibat, ada positif, ada negatif dan lain-lain. Kita tuangin lah di lagu gitu. Oh, baik. Jadi memang tapi musiknya lebih ke situ juga, ke skate and punk. Skate and punk dulu. Skate punk. Skate and punk. Berarti tentang lingkungan sosial di sekitar kalian ya. Jauh-jauh dulu lah. Benar. Tapi ada yang unik sama gaya Pak Ing Mary waktu itu tuh. Apa terinspirasi sama seseorang, band, atau memang punya ini sendiri? Model gaya apa tuh? mohawk yang punk gitu, yang kayak jambul kalau itu sih apa? Lebih karena saya orangnya nyarinya nyaman ya. Itu nggak pernah ngikutin ya? orang lain sebetulnya. Kalau saya dibilang mohawk lalu ngikutin orang lain, mungkin orang lainnya juga sebelum saya ngikutin orang lainnya juga trendsetter jadinya kan. Kalau itu kan lebih ke fashion, lebih ke gaya hidup dan lebih ke apa ya, cara image orang kan. Kalau saya nggak punya image dulu, ketika seneng mohawk ya mohawk gitu kan. Dibikin dengan sendirinya. Berapa tahun saya seneng mohawk gitu ya. Itu lama banget bertahan. Lalu berapa tahun juga saya seneng sama rambut cepat gitu ya. Supaya lebih kayak Lee Min Ho misalkan. Lalu seneng juga gondrong sekarang nih. Karena saya pada basicnya adalah saya seorang rock and roller. Dan seneng sama otomotif sama motor. Kita ngikutin nih, bukan ngikutin, seneng aja ngelihat penampilan seorang biker seperti apa gitu. Jadi kalau ngobrolin tentang fashion bahwa saya kok berganti-ganti gini-gini, ya kumaha aing mah hayang nyaman gitu aja. Jadi pemilihan itu memang saat itu paling nyaman di gaya seperti itu. Tapi menyesuaikan juga. Ketika saya kerja kantoran, ya masa begitu sih? Nah gitu kan, diakalin. Disisir, diumpetin. Itu jawabannya ya. Karena unik kalau kita lihat di Google Ing Mary Teng, kelihatan tuh. Ada. Rambut Anda yang gitu tuh ada banget, masih lengkap Pak. Kayak ini burung kakak tua. Udah jambul di atasnya Syahrini itu Mbak. Pengen gitu lagi sih. Banget ya. Nggak menutup kemungkinan saya begitu lagi. Kalau lagi pengen gitu ya begitulah. Dan ini kalau kita ngomongin genre musik, terus juga aransemen musik, pemilihan aransemen sama lirik ada porsi masing-masing atau udah ditentukan? Ini kebanyakan kan saya. Nah, saya tuangin ide mentahnya lah, ide kasarnya. Lalu Rosemary itu seperti itu. Lalu kita rembukan nih gua ada lagu, tah aing boga lagu. Misalkan Gatot ada lagu, Fajar ada lagu, atau Ahong punya lagu seperti itu. Kita rembukin, bak jadilah seperti yang kemarin-kemarin gitu aja. Dan pada dasarnya prinsipnya band si Rosemary ini masih tetap prinsipnya adalah enjoy. Tidak pernah terburu-buru akan deadline mau gimana, yang penting kita ngeflow, nyaman dalam berkarya itu aja. Tuh kuncinya juga ya. Berarti Rosemary udah berapa tahun nih Pak di skena musik Indonesia? Hampir 20 tahun lebih. 20 tahun lebih. Udah 20 tahun. Dengan hasil karya seberapa album? 3. dan itu terpaksa. Itu ya. Karena punya lagunya lebih dari 7-8 tahun.
Oh oke. Kita Bahkan lagu terek dikumahakeun gitu. album terakhir itu tertunda 9 tahun ya Pak? Iya, ya, 7-8 tahunan lah. Iya. Ya itu karena ada moodnya muncul setelah 8 tahun. Oh, okay. 20 tahun loh guys, 3 album doang. Gak apa-apa. Apa coba sebabnya? Kenapa? Digangguin terus sama Ayu. Ih, Panggung Ayu aja terus. Ih, oh iya bener. Panggung aja terus masuk studionya. Kapan Iya ini? bener ya. Asik tapi ya. Keliling aja Kangen terus. ya. Tapi kangen. Ya. Keliling silaturahmi gitu. Nah, ini Biasanya dari bonusnya adalah silaturahmi. Kita banyak sekali teman-teman yang kenalan baru benar. gitu kan. Begitu, Karena yuk. dari silaturahmi tidak menutup kemungkinan nanti sebuah karya baru Ayo, bisa tuh, kapan? lahir. Ya, kemarin sama Ganjur bisa dipertemukan. Iya. Ya udah. Lagi nunggu nanti saya diajak featuring nih. Mungkin bisa gantiin Gania. Sepegol. Tapi udah pernah apa ya? Udah pernah kita kan terijabah nyanyi gitu, kan? ya. Iya kan? Waktu muda ya? Pak! Ayo sekarang masih ngora. Kan aku mah masih muda ya. Berarti ternyata Ayo teman-teman sibuk apa nih sekarang? biasalah menyibukkan diri bervirtual Ria. Nah begitu ya, mungkin Iya. sama dengan teman-teman semuanya lagi mikirin apa nih strateginya ya Benar, kan? benar. Di masa seperti ini larinya adalah virtual Ya. dan juga keeksisan kita melalui medsos. Tapi kita pergunakan secara positif ya. Betul Iya sekali, kan? benar. Gak Pak. usah cari-cari yang aneh-aneh lah, Iya, jangan. prank-prank lalu terkenal atau bikin video porno. Benar, jangan. Jangan. Itu teman Anda jangan juga ya kasih tahu ya, yang gondrong saatnya lagi tuh. Mang Iti. Bisi ini mah ya, bahaya gitu kan. Mau sama animal. Mang Itit. Mang, nih, Iya. diing lo ya, aku nggak lo ya. Oke. 20 tahun, 3 album, dan ini bakal ada yang dipersiapkan lagi nggak buat tahun depan karya barunya Ing di Rosemary? Nah itu yang tadi saya bilang kan, kalau Rosemary ini kan karena enjoy. Tapi enjoy ini juga kan karena sudah menjadi satu keterikatan. Keterikatannya seperti apa? Menjadi sebuah bisnis, menjadi sebuah perusahaan mungkin dari sebuah band yang bisa menghasilkan. Lalu kita dituntut semua pun nggak cuma Rosemary, tapi semua band pun dituntut untuk mempunyai karya Ya, yang bisa diperlihatkan, yang bisa diperdengarkan, yang bisa dinikmati oleh semuanya, terutama buat band-band yang sudah berumur mungkin ya. betul. Pasti setidaknya ditungguin nih punya gebrakan atau punya sesuatu apa nih. Apalagi bentar lagi kita tahun baru nih ya kan. Betul. 2021. Nah di 2021 ini tingkat keeksisan kita seperti apa? Ya, gitu. benar. Apakah mau terus istirahat? Nah ini masih kita godok. Oke. Godoknya seperti apa yuk? Balik lagi lah ke nyamannya kita. Itu dia. Kalau misalkan kita secara terpaksa karena harus eksis bandnya, itu bukan Rosemary. Nggak boleh buru-buru. Iya, Ya, bukan kan? Rosemary. Benar. Yang pasti sih ada tanggung jawabnya masing-masing. Mungkin ada saling mengingatkan juga, begitu bahwa kita adalah sebuah kesatuan bernama band ini, Benar. gitu kan. Nah, tapi tetap kalem ya, berrahmah gitu. Santai masih ya? tetap santai. Benar. Saya masih tetap bikin-bikin lagu. Oke. Mudah-mudahan menjadi pengobat rindu mungkin ya buat teman-teman yang penyuka si Rosemary gitu kan. Dan masih teman-teman yang lain juga mungkin sama bagaimana cara kita eksis terutama di medsos. Bahwa Rosemary itu masih ada dan masih hangat. Jadi kalian bisa dingin cek gitu. ya beberapa media Begitu. sosialnya Rosemary di Instagram. Nah. Terus ada juga yang menarik karena beberapa karya Rosemary itu bukan hanya berbahasa Indonesia, tapi Kongo, sengaja ya, Zimbabwe. bahasa Wakanda, sengaja mengambil atau mengadopsi bahasa Inggris. Ah. Tapi kalian jangan kebanyakan bahasa Inggris loh. Karena di Bandung kan Ratu Inggris jadi tukang cendol ya. Hati-hati loh kalian loh. Hati-hati gimana Jadi itu? tas deh. Iya, oh iya bener. Kumahis eta teh. Kalian memang Jadi toko sengaja. emas deh. Elizabeth ya. Makanya hati-hati itu memang sengaja dibikin seperti itu atau memang kalian gimana sebenarnya? Enggak sih sebetulnya. Sekali lagi kan dulu band ini tuh nggak dibikin langsung jadi serius gitu. Oh. Kan semuanya berdasarkan alurnya. Kita ini hanya cukup ngumpul bersenang-senang, bikin sebuah band, bikin karya, lalu ternyata karyanya banyak yang seneng, sampai akhirnya kita terbawa arus untuk menjadi seorang pemain band. Ya. Begitu kan.
sebetulnya kita bukan pemusik kan dari si Rosemary ini gitu kan. Nah, ketika itu kita bikin ya nggak ada yang bisa pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oh gitu? Kalaupun kita bikin lirik pakai bahasa Indonesia itu untuk sebuah band skatepunk jadinya baku. Oh. Jadi lebih kok saya. jadi mece-menye ya gitu. Oh iya. Iya kan? Iya. Wah, ini mah kita lebih seneng ke fuck motherfucker dan lain-lain iya, gitu kan. Larinya makanya ke situ. Oh. Kalau zaman dulu kan nggak enak juga kalau dicampur tuh kan. Ya, ada Indonesia, ada Inggris gitu maksudnya. Nanti dalam jadinya satu lagu. Melayu dong gitu kan. Oh iya sih benar. Jadi kita lebih ke mungkin nemuin kebebasannya, free-nya dalam mengeluarkan unek-unek berupa lirik di sebuah karya itu melalui bahasa Inggris. Melalui bahasa Inggris. Tapi bakal ada rencana nggak sih ada beberapa lagu gitu misalnya dibikin bahasa Sunda gitu kan kalian memang asli Sunda semua gitu. Sebetulnya ada. Kita bikin. Ya. Cuman segmennya buat apa dan kemana gitu. Ya kan? Ya. Semuanya juga kan pasti balik lagi ke situ. Dan kita nggak bisa idealisnya, nggak bisa saya sendiri dong. Dalam sebuah band kan ada beberapa kepala. Oh, ya kan? Yang berbeda-beda dan harus disamakan tetaplah visinya. mengikuti tradisi budaya timur, ada musyawarah untuk mufakat. Iya betul. Ya kan? Iya lagu halus tapi bahasanya kayak lah rekamana dan untuk apa. Benar. Dan itu mungkin nanti image-nya kita kalau ngobrolin idealis dan image ya. Mau kemana nih gitu. Makanya kita rembukin dulu sampai akhirnya ya udah jangan dulu deh gitu. Atau kita ganti liriknya dulu deh jadi bahasa Indonesia. Karena kita pun sudah belajar bikin lagu Indonesia. Gitu. Ekonomi itu kan logika ya kan? Logika kehidupan sehari-hari dalam hidup bersosialisasi gitu kan. Ada lihat kau lihat mereka. Benar-benar menjadi sebuah pelajaran itu inspirasinya dari teman kita yang tampak huru-hara, tampak senang, tampak berfoya-foya. Ternyata dia mempunyai sifat kesepian dalam keramaian, ya gitu kan, sampai akhirnya dia terjerumus ke lubang kehancuran. Iya, dan akhirnya masuk ke jeruji dan lain-lain. Jadi teman-teman yang biasanya mendukung dia dalam berfoya-foya, tetapi ketika terpuruk kok nggak ada gitu kan, itu kan sudah jadi sebuah hal yang logika, udah ada di kehidupan sehari-hari. Ketika teman kesulitan, teman-teman yang lainnya nggak mau ikut sulit. Nah, kita tuangin ke dalam sebuah lirik dan jadi lagu. Gitu. Nggak cuma orang teman yang kesulitan begitu ya. Banyak juga hal-hal yang lain mungkin. Iya benar. Ada human trafficking, ya kan? Ada teman yang pelecehan seksual dan lain-lain. Ada yang wanita kuat. Iya, begitulah. Jadi kita tuanginnya ke lirik. Dan akhirnya, kok nggak baku ya bahasa Indonesia juga kita bisa gitu. Nah itu kan semuanya proses. Akhirnya kita belajar, kita cari kosakata yang bagus. Sampai akhirnya ini sudah cukup lah minimal, nggak bagus juga tapi cukup untuk bisa diperdengarkan lirik kita berbahasa Indonesia. Nah itu, kita tahu mungkin teman-teman harus dengar ya. Benar. Lagu terbarunya Rosemary yang ekonomi itu ya. Iya itu benar. Itu lagunya liriknya nggak berat juga kan? Benar, kan, langsung nempel. Santai kan ya? Cari aja ekonomi ya. Dicek di YouTube juga ada, di Instagramnya juga ada ya. Bukan fakultas ya? Bukan fakultas ya. Kembali lagi di obrolan musik itu ya. Kalau cerita perjalanan bermusiknya Rosemary udah cukup lama. Pak Iing juga suka musik udah cukup lama gitu. Yang paling yang paling berkesan tapi pahit dan masih diingat sampai sekarang dalam karir Pak Eng Mary di musik itu apa? Berkesan tapi pahit. Semua band ada titik jenuh. Ya kan? Ketika kita sedang dapetin rezeki, kepercayaan dari Allah dalam berbentuk entertain, kita terlalu banyak manggung waktu itu. Sehingga kita tidak chemistry kita sebagai seorang pemain band sesama personil, sesama individu itu hilang. Saking nah, mungkin banyaknya itu tur itu ya? Titik lelahnya ada, titik jenuhnya ada, sampai akhirnya
ada gontok-gontokan antar personil. Oh, baik. Dan itu mungkin kalau dibilang kesedihan tapi berarti ya, ya kan? Benar. Kesedihan tapi berarti. Kalau kita nggak dikasih keadaan seperti itu, kita tidak akan pernah mengenal karakter band kita. Benar. Jadi buat teman-teman yang sedang merintis band, mudah-mudahan saya nggak sok tahu ya. Betul. Harus ada titik jenuhnya, ada titik gontok-gontokannya, ada titik pro kontranya. Tapi kalau bisa jangan sampai yang terburuk lah. Nah, kalau pergantian personil itu kan sudah biasa. Band itu jodoh-jodohan yuk. Gak semuanya kita bikin langsung cocok dari awal, tapi kesananya kita harus mengenal. Karena mereka kan berbeda-beda. Beda-beda. Untuk nyatuin 3-4 kepala itu sangat susah. Nah, itu mungkin menurut saya titik tersedih tapi berkesan dan berarti adalah ketika kita pernah gontok-gontokan yang sangat hebat sampai akhirnya kita menerima satu sama lain dan mengerti satu sama lain. Tuh, ada sampai ke fase itu ternyata teman-teman yang nggak tahu. Kalau jangan ngobrolin manggung di mana, itu mah ngobrolan standar lah. Yang paling berkesan gitu kan ya. Betul. Yang paling menyedihkan dan lain-lain itu mah udah banyak gitu yang begitu. Cuman kita itu kan proses, kita nikmatin gitu. Benar. Itu yang paling penting ya. Terus kalau ngelihat beberapa karya Rosemary gitu ya, lagu yang paling booming banget pada waktu itu apa? Booming banget, meledaknya sampai gitu banget. Of course, itu sampai kita 17 kali manggung dalam sebulan pernah gara-gara lagu Punk Rock Show. Punk Rock Show. 2009-2010. 2009-2010 lagu Punk Rock Show. Sampai akhirnya bisa disebut Raja Pensi atau apapun itulah. Gara-gara lagu brengsek itu tuh, tapi alhamdulillah. Itu lagu yang saya ciptakan. Oke, itu memang kehidupan anak punk atau apa? Sebagai tema di Punk Rock Show ini? Nope juga. Itu waktu saya bikin lagu itu tuh berdasarkan keadaan negara. Wah, asik. Dan ini sedikit harus ada kritisnya. Dalam, Pak. Harus ada kritisnya. Oh iya benar. Kalau teman-teman dari punk pasti bilang harus ada kritisnya untuk kehidupan sosial. Mungkin salah satu bentuk kritisnya kita tuangkan ke lirik melalui lagu itu. War, corruption, disaster and the violent gitu kan. Ada perang, ada korupsi, ada bencana alam, ada kekerasan dan lain-lain. Ternyata semuanya bisa kita lalui kalau kita mengikutinya dengan kepala dingin. Nah, gitu. Asik ya? RBT berarti waktu itu cuan mengalir banyak ya, Pak ya? Zaman itu ya juga ya? Iya. Poho. Luar biasa. Anak-anak Rosemary kan ini 5 orang ya, Pak ya? 5 orang. Si bungsu si Aban. Oh iya benar. Ya. Karena dulu 4. Si alat musiknya di situ tuh terdiri apa aja kalau skate punk tuh, Pak? Ditambahkan apa gitu? Kalau sama band yang pada umumnya? Karena saya senang campur adukin semua kultur musik. Saya senang berbagai genre musik kita masukin. Yang paling nempel adalah ya trompet. Karena trompet. Dari rootsnya, dari ismenya, dari bulenya juga enak nih pakai trompet. Ada trompet, ada saksofon sebetulnya, tapi kita lebih ke trompet. Kultur kita ada kultur reggae juga gitu ya. Reggae. Ada kultur reggae gitu ya. Jadi kita masukin lebih kenanya sama trompet. Oke. Gitu. Jadi udah lengkap kalau misalnya ngedengerin karya-karyanya si Rosemary itu. Kenapa ya? nih ada reggae-nya? Punk kok ada reggae-nya gitu kan. Oh iya. Kalau dulu kita we don't give a fuck gitu ya. Enggak. Ini menurut kita enak. Menurut kita enak kenapa? Kok pakai unsur reggae ini? Setelah kita bermain skateboard, udah capek-capekan nih. Kadang seharian loh kita main skateboard dari pagi pulang sore atau dari siang pulang subuh gitu ya, hanya bermain skateboard kita mendapatkan kepuasan lebih. Kok enak kalau setelah pendinginan. Istilahnya kayak Ayu ya kalau yoga ya. Pendinginan terakhirnya kan harus dengerin lagu yang chill gitu ya. Nah, kita chillnya sama reggae gitu. Oh, jadi pas gitu ya, Pak ya. Mengalirin gitu. ke badan. Ini lebih ke apa ya, meditate kita gitu. Benar. Kan kalau Rosemary kolaborasi sama musik metal udah pernah ya? Coba? Sama musik metal udah pernah ya? Udah pernah. Sama Angklung udah, Gamelan udah. Sama DJ udah. Iya, yang belum sama Koplo. Oh, Koplo belum? Udah ada yang Oh iya? Oh, bukan kita tapi. Oke, baik. Tapi yang kepenginan banget Rosemary pengen dikolaborasikan dengan genre apa? Atau bermain dengan siapa? Kalau Rosemary pengen kolaborasi sama apa? Dari dulu ini pertanyaan klasik ya.
Makanya saya tadi bilang, semua kultur musik, Ya. semua genre musik kita selalu excited bang, pengen gimana caranya kita masukin semua unsur musik. Dan kita masih coba olah juga nih. Jadi kalau nanyain pengen sama siapa nih sekarang? Ya. Siapapun juga kita bisa masuk. Even menjadi seorang sama balada misalkan sama Bang Iwan Fals. Ini Rosemary lebih berpeluang bisa untuk dimasukin segala macam musik. Inilah pondasinya dari Rosemary ini, gampang untuk dibikin atau dimasukin semua genre musik. Oh, jadi all genre. Makanya lagunya ketika lagu Rosemary yang keras, kok ada yang aransemennya lebih mudah dan halus dan enak saya denger juga gitu. Orang lain ya. Iya. Nah, berarti kan nggak menutup kemungkinan gitu. Benar Mau sih. sama orkestra, ya kan? Benar. Mau sama break dance juga. Benar. Atau mungkin Sama Rosemary jazz juga. bakal dikolaborasikan dengan musik Gagak. Apa tuh? Itu yang di TikTok. Bisa. Bisa ya. Kan all genre semua. Atau sama si Deluye ya. Oh iya benar. Iya Jingjit ya. Oh iya. Bisa. Karena itu tidak menutup kemungkinan available untuk bisa dikolaborasikan. Ke depan nih Pak Ing Mary, apa pesan seorang Ing Mary gitu buat teman-teman musisi ataupun orang-orang yang baru mau terjun di industri musik ini, apapun genrenya gitu di era pandemik ini dan mungkin kalau pandemik udah selesai. Kalau saya sih, kalau ditanya seperti itu, harus tetap punya sifat tulus, ikhlas dan menerima bakat kalian lah gitu kan. Jangan memaksakan, jangan harus menjadi seperti orang lain. Oke. Kalian band ini pengen menjadi seperti band itu, jangan juga. Oke. Tapi kalau keismein sih boleh, gitu kan. Ngambil sedikit-sedikit ilmunya boleh. Tapi yang penting kalian punya kenyamanan tersendiri dalam bermusik. Nah, Ya kan? betul. Jangan mau instan juga. Siapa yang nggak mau terkenal dan banyak uang dari bermusik? Bohong kalau ada orang yang nggak mau seperti itu. Betul. Ya kan? Walaupun saya mah seniman mah cukup aja ngegemreng. Toh tetap jadi industri, saya yakin. Kalau karya kalian menjadi lebih bagus enak diperdengarkan orang lain, saya yakin idealisme kalian pasti larinya jadi industri dan menjadi sebuah bisnis. Ya. Tapi tetap kalau keyakinan dan kenyamanan itu balik lagi ke Anda sebagai pelaku musik, Anda yang mengatur ritmenya sendiri gitu kan. Benar. Nah, jadi saya bilang ini kalian harus tulus dan ikhlas dalam bermusik dan siap menerima konsekuensinya kayak gimana dan ikutin semua prosesnya. Nikmatin. Iya kan? Karena kita mengejar Mau prestasi. solo, mau duo, bukan mau trio, sensasi, benar. mau band, Ya. atau jadi big band, semua adalah proses. Itu. Dan jangan pernah, amun bahasa Jerman sih, jangan pernah bauan. What is the meaning of Bauan. bauan? I Ya. don't know, please. Musik ini nggak enak, musik itu nggak enak, pilih-pilih ini. genre ya. Fuck. Ya. Nggak, jangan seperti itu. Gitu. Senang musik itu universal teman-teman. Ya. Kalian nikmati saja. Kalau kalian nggak suka silahkan. Kalau suka alhamdulillah seperti itu. Itu yang paling penting. Karena berproses, terus seorang musisi juga harus menghasilkan karya, mengejar prestasi, bukan sensasi. Ya kalau sensasi mah yang begitu mah ngikutin lah. Kalau mau sensasinya dari sekarang silahkan. Tapi karyanya buruk ya Anda akan dicaci. Betul. Begitu kan? Itu konsekuensinya. Iya, kalau karyanya bagus, Anda mempunyai sensasi yang bagus, ya itu menjadi nilai bonus buat Anda. Betul. Ya kan? Itulah yang Dan paling larinya penting. jadinya ke industri dan bisnis. Nah, itu. Makanya jangan bilang Anda semuanya idealis. Kalau untuk seorang seniman, kalian harus siap menerima konsekuensinya. Anda diperjualbelikan. Iya. Begitu. Itulah pokoknya tadi apa yang disampaikan sama Ing Mary, semoga Berat ya? jadi manfaat yang baik, walaupun berat tapi itu penting loh Pak. Kalau nggak ngerti yang saya bilang tadi, di rewind lah ya. Iya benar, Di rewind pelan-pelan YouTube-nya ya. gitu, benar, Iya, benar. pelan-pelan. Kalian boleh cek juga nanti aktivitasnya Ing Mary di Instagramnya Jangan, Ini masa nggak boleh follow? boleh buat 18 tahun ke bawah. Ih, teh mega. Halo, Assalamualaikum. Mau follow Instagram Pak Ing boleh. Ya.
Ing Mary. Ing Mary gitu. YouTube channel ada? Aku tuh dibikinin sebetulnya. Oke. Dibikinin sama saudara. Ternyata kok rame gitu loh. Nah, tapi sampai sekarang ini saya bingung mau diisi apa itu YouTube. Udah rame belum ada isinya Pak? Anda istighfar. Cuman ada satu lagu saya bikin lagu pribadi tentang kota ini, kota Bandung gitu. Iya. Ternyata viewernya bagus dan banyak hal yang positif, kita komen-komen positif. Mudah-mudahan sih bisa bikin lagi iseng kayak gitu. Iya gitu. benar. Dan karena saya yakin ini bisa jadi bermanfaat. Benar, Amin. jadi manfaat. Didoakan aja lah, pokoknya jadi ada motivasi makanan buat YouTube-nya. Benar. Jadi semangat. Oh ya token. Iya. Kalian bisa subscribe tuh YouTube channelnya Ing Mary. Apa namanya Pak? Ing Mary. Ing Mary aja. Nggak subscribe juga nggak apa-apa, dilihat aja lah. Ya boleh dilihat. Kali aja jadi motivasi yang baik dari video itu ya. Sekali lagi terima kasih Pak Ing Mary waktunya, sharingnya ya. Mungkin banyak beberapa orang yang penasaran dan nggak banyak tahu tentang cerita tadi. Di sini mereka bisa tahu. Tetap sehat. Masih tetap banyak loh, bahagia. nanti ada part berapa mungkin ya? Iya betul. Nanti kita bikin lagi di berikutnya. Terima kasih Pak Ing Mary. Sukses buat Ayu. Sukses buat Ing Mary. teman-teman semuanya. Sukses juga buat 3 pesona kumis. Oi. Sedap. Thank you semuanya. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.